Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamu Jaki ya, dari Bingkai 6. Di sini saya akan membuat video bahan ajar ya mengenai eh, terumbu karang ya, pengertian dari terumbu karang dan sebagainya. Terumbu karang sendiri artinya itu wilayah pantai hayati terdepan ya, atau berada di ujung wilayah pesisir di wilayah laut ya. Jika formasinya lengkap, maka wilayah pesisir di perairan laut akan diikuti di belakangnya oleh padang lamun dan hutan mangrove ya. Dan berikut ini adalah diagram ya, nanti akan saya tunjukkan diagram ketiga bentuk pantai hayati ya. Nah, ini dia untuk fotonya. Berikut ada diagram ya, foto diagram ketiga bentuk pantai hayati ya. Yang pertama itu ada bakau ya. Bakau ini memiliki fungsi yaitu untuk yang pertama yang mencegah erosi ya, area pembibitan, juga menghasilkan nutrisi ya, dan juga untuk menyerap polusi ya, termasuknya itu polusi udara ya, karena memang Indonesia ini sangat banyak sekali polusi, bisa dibilang ya tercemar gitu ya. Nah, ada juga lamun ya. Lamun itu memiliki fungsi yaitu untuk mengikat sedimen, dan juga ada juga itu area pembibitan dan pemijahan ya, dan juga menghasilkan nutrisi sama seperti bakau ya. Ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini fungsinya itu untuk penyangga fisik untuk garis pantai ya, seperti halnya mungkin pohon kelapa ya, seperti itu. Dan juga ada habitat yang bervariasi, area makan dan pemijahan ya. Karena memang terumbu karang ini sebagai habitat bagi ekosistem ikan-ikan laut ya, berbagai macam hewan-hewan laut, dan juga fungsinya itu untuk menggunakan nutrisi secara efisien ya. Ada juga ekspor, ini nutrisi organik ya untuk bakau, dan juga masturasi ikan dan krustasea ya. Ada juga dari lamun yaitu untuk karbon dan nitrogen, masturasi ikan. Dan untuk terumbu karang yaitu ikan dan larva invertebrata, dan pelindungan dari gelombang dan arus sedimen ke pantai dan rataan terumbu ya. Dan untuk terumbu karang termasuk dalam jenis phylum Cnidaria kelas Anthozoa ya, yang terdiri dari dua subkelas yaitu Hexacoralia dan juga Octocoralia ya. Habitatnya berada di pinggir pantai dan atau daerah yang masih terkena cahaya matahari ya tentunya, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Jadi tidak tidak terlalu dalam ya, karena supaya terlihat oleh cahaya matahari, supaya masih tersinari oleh cahaya matahari ya. Sebagian karang ada juga yang tumbuh tanpa memerlukan cahaya, jadi mungkin lebih dalam ya, tidak perlu sinar matahari, tetapi biasanya tidak membentuk karang, karena itu ekosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di perairan tropis ya. Jadi ada beberapa istilah ya yang perlu didefinisikan secara rinci, karena sering tertukar-tukar istilah-istilah tersebut, antara lain yaitu yang pertama itu terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut tropis ya, yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, yaitu CO3 atau yang bisa disebut kalsium karbonat, yaitu khususnya jenis-jenis karang, batu, dan alga berkapur ya, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska, ada Crustacea, kemudian ada Porifera, dan juga ada banyak lagi ya, termasuk plankton dan nekton ya. Karang terumbu yang disebut juga sebagai karang hermatipik ya, hermatifik koral, atau karang yang menghasilkan kapur yaitu. Dan yang ketiga itu ada terumbu reef ya, yaitu endapan batu kapur, limestone ya, yang terdiri dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh hewan karang dan alga
berkapur ya, yang menyekresi kapur ya, seperti alga berkapur dan moluska. Nah, ada juga karang koral atau karang batu ya, stani koral, yaitu hewan dari ordo Scleractia yang mampu menyekresi kalsium karbonat ya. Karang adalah koloni hewan yang tersusun atas puluhan atau jutaan individu ya, yang disebut juga polip ya. Nah, untuk fotonya itu seperti ini ya. Ini ada di bagian atas itu ada ekosistem terumbu karang ya, seperti itu. Memang tidak terlalu jelas ya. Nanti kalian anak-anak semua bisa mencari informasi terkait ini di Google atau di website ya. Ada juga karang terumbu ya di bagian kedua itu. Dan di bagian ketiga itu ada hewan karang ya, koral atau bisa disebut ya seperti plankton ya. Nah, ada juga secara ekologis. Secara ekologis itu ya terumbu karang memiliki fungsi ya sebagai penyedia tempat habitat ya organisme ikan dan organisme lainnya, tempat pemberi makanan dan area pemijahan serta penyedia nutrisi bagi hewan laut ya terumbu karang ini. Selain itu, terumbu karang juga sebagai penyaga ekosistem yang berada di belakangnya, yaitu padang lamun dan hutan mangrove ya. Dari 123 jenis ikan yang bernilai ekonomi di Indonesia, 32 jenis diantaranya hidup di terumbu karang ya itu. Makanya terumbu karang itu sangat penting. Jadi jangan sampai dirusak apalagi diperjualbelikan ya, karena terumbu karang itu memang sangat berperan vital dalam ekosistem ikan-ikan laut itu, termasuk ikan hias. Fungsi lainnya sebagai ya lokasi wisata ya, wisata selam itu. Terumbu karang Indonesia juga termasuk dalam wilayah segitiga karang dunia ya, Coral Triangle, yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia ya. Segitiga karang meliputi seperti di dalam foto ini, yaitu ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan juga Kepulauan Salomon ya. Total luas terumbu karang di Coral Triangle sekitar itu 75.000 km persegi ya. Terumbu karang yang terdapat di Indonesia sebagian besar berada di Indonesia Timur, seperti Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, dan Nusa Penida di Bali ya, dan Pulau Komodo di NTT, dan ada juga Bunaken Sulut, Kepulauan Wakatobi, Sultra, dan Teluk Cendrawasih ya, itu di Papua ya. Ya, dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi ini terumbu karang ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Jaki dari Bingkel 6.